saya Artati Halawa dengan NIM 192340003. Di video ini saya akan menjelaskan intisari dari sebuah artikel yang berjudul Perpustakaan dan Pustakawan Era Revolusi Industri 4.0, Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Desain. Pertama, pengertian revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama terjadi pada tahun 1750-an dan dikenal dengan revolusi industri 1.0. Yang kedua terjadi pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi industri 2.0. Yang ketiga terjadi pada tahun 1970-an saat otomatisasi dilakukan, dan ini kita kenal dengan revolusi industri 3.0. Sementara saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat yang sedang berlangsung dan dinamai dengan revolusi industri 4.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri yang terjadi pada tahun 1750-an sampai 1850-an membuat perubahan secara besar-besaran dalam proses produksi, terutama dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Revolusi pertama dimulai di Inggris dengan penggunaan mesin uap pada alat tenun mekanis pertama, dan kemudian menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Pada revolusi industri pertama telah mengubah banyak hal, namun revolusi industri kedua yang terjadi pada awal abad 20 telah meningkatkan efisiensi proses produksi lebih baik lagi. Saat itu, produksi memang sudah menggunakan mesin, tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan tenaga uap mulai digantikan oleh tenaga listrik. Yang ketiga, revolusi industri 3.0. Pada masa revolusi industri 1.0 dan 2.0, unsur manusia masih berperan penting dalam suatu proses produksi. Maka pada revolusi industri 3.0, tenaga manusia tersebut banyak digantikan oleh mesin. Selanjutnya, era revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia di dalam penerapannya, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Seperti yang kita lihat dari pengertian di atas, bahwa dari revolusi pertama sampai dengan keempat, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh teknologi ataupun mesin, sehingga banyak profesi lama yang terancam menghilang. Namun, banyak profesi baru yang akan muncul, atau dengan kata lain, akan banyak pekerjaan lama yang tidak lagi eksis karena sudah digantikan oleh mesin atau robot atau komputer. Sementara itu, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang perlu dimunculkan. Salah satu pekerjaan yang tidak akan terpengaruh oleh teknologi industri 4.0 adalah pekerjaan yang bersifat personal dan memerlukan pemikiran. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, revolusi industri 4.0 merupakan kondisi di mana terjadinya efisiensi pekerjaan yang signifikan karena banyak peran manusia digantikan oleh komputer dan robot. 2. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan siberfisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputer kognitif. 3. Perpustakaan tidak kebal terhadap revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 tersebut sangat berdampak kepada progres bisnis perpustakaan, terutama terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif dan teknis. 4. Ada beberapa proses bisnis perpustakaan yang tidak terdampak oleh revolusi industri 4.0. Di antaranya adalah pekerjaan yang bersifat personal dan memerlukan pemikiran. 5. Agar proses bisnis perpustakaan yang bersifat personal tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka pustakawan harus dipersiapkan, terutama kompetensinya perlu ditingkatkan. Misalnya saja pustakawan harus bisa menulis, harus mampu mengajar, harus mampu berkomunikasi dengan baik, dan lain-lain.